Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Rismayani. Saya dari kelas 7E PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Pendidikan Multikultural. Nah, seperti yang kita ketahui, multikultural dipengaruhi oleh globalisasi. Yang pertama, dampak pertama dari globalisasi adalah implikasi logis dari kemajuan ipteks. Yang kedua, kehidupan yang serba dinamis. Dan yang ketiga adalah revolusi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, pengertian multikulturalisme adalah paham yang mengakui suatu perbedaan dan keberagaman dalam bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Nah, multikulturalisme di Indonesia itu terungkap dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah. Nah, multikulturalisme di Indonesia. Contoh dampak negatif multikulturalisme di Indonesia itu yang pertama, terjadinya konflik antar suku Dayak dan Madura. Yang kedua, konflik isu tentang agama di Poso dan Maluku. Yang ketiga, gerakan separatis di Aceh. Nah, multikulturalisme itu mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat yang mana perbedaan tersebut bukan sekedar perbedaan deskriptif, tetapi juga perbedaan normatif. Konsepsi pendidikan multikulturalisme. Nah, pendidikan multikultural itu merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan multikultural ini semakin diperkuat oleh derasnya multikultur atau perbedaan tantangan globalisasi sebagai dampak dari kemajuan iptek yang merupakan ancaman tersendiri bagi keutuhan bangsa dengan karakteristik pluralis. Nah, pentingnya pendidikan multikulturalisme ini terintegrasi secara holistik dalam satuan mata pelajaran atau bidang studi formal di sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Tantangan globalisasi sebagai dampak dari kemajuan ipteks itu merupakan ancaman tersendiri bagi keutuhan bangsa dengan karakteristik pluralis. Tujuan dari pendidikan multikultur menurut Raharjo yang pertama itu adalah meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman, konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial standar. Dan yang keempat itu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dan dari pluralitas masyarakat. Yang kelima, berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah. Dan yang ketujuh itu adalah meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Nah, 3 jenis pendidikan multikultur yang selama ini telah dikembangkan di beberapa negara Amerika, Asia, Eropa, dan Australia itu yang pertama adalah pendidikan multikultur menekankan pada pencapaian informasi, yaitu model pendidikan yang membelajarkan dan mengkondisikan siswa untuk mengenal sebanyak-banyaknya kebudayaan, ras, etnis, dan bahasa, dan hal-hal yang lain yang menyangkut tentang agama di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah pendidikan multikultur itu menekankan pada bagaimana siswa belajar tentang keberagaman, yang dimana keberagaman itu adalah sebuah model pendidikan yang memberikan penekanan pada bagaimana siswa mengenal, memahami, dan menyadari tentang pluralitas bangsa dan negaranya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia yang sangat beragam, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat melakoni kehidupan di tengah-tengah keberagaman budaya. Dan yang ketiga itu, model pendidikan multikultur itu menekankan
pada isu dan tindakan sosial, yaitu sebuah model pendidikan multikultur yang membelajarkan dan melatih siswa untuk selalu tanggap, terampil dalam menyikapi isu-isu sosial dan budaya, serta melakukan tindakan yang relevan yang terkait dengan isu-isu yang terjadi pada masyarakatnya. Nah, 3 model pendidikan multikultur yang dikembangkan di negara heterogenitas tinggi. Yang pertama itu memasukkan pendidikan multikultur secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua itu mengembangkan atau mengadakan satu bidang kajian atau mata pelajaran khusus tentang multikultur dalam kurikulum nasional. Yang ketiga, menjadikan pendidikan multikultur sebagai paradigma dalam pengembangan kurikulum nasional. Nah, pendidikan multikultur dalam konteks instruksional, proses pendidikan multikultur itu harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak ada pemaksaan, dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Nah, metode mengajar yang visible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultur ini ada 4. Yang pertama adalah modeling, yang kedua adalah trials and errors, yang ketiga itu ada values clarification technique, yang keempat adalah conflict resolution. 6 konsep umum pengembangan pendidikan multikultur. Yang pertama adalah right to culture, yang dimana right to culture ini adalah mempelajari tentang identitas budaya lokal. Yang kedua adalah kebudayaan Indonesia yang holistik. Yang ketiga, konsep pendidikan multikultur normatif. Yang keempat, pendidikan multikultur merupakan suatu rekonstruksi sosial. Yang kelima, pendidikan multikultur di Indonesia memerlukan pedagogik baru. Dan yang keenam itu, pendidikan multikultur bertujuan mewujudkan visi kebangsaan. Nah, rasional akademik pendidikan multikultur yang ada 5. Yang pertama, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, mengkondisikan siswa untuk terbiasa berbagi tentang budaya dan relasi sosialnya. Yang ketiga, membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsanya, termasuk kehidupan berbagai ras dan etnis dalam lingkungan masyarakatnya. Yang keempat, meningkatkan keberterimaan siswa terhadap budaya bangsa lain. Yang keenam, membudayakan nilai-nilai kebudayaan nasional pada diri siswa. Selanjutnya, pengembangan model pendidikan multikultur itu harus diorientasikan pada yang pertama itu penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Dan yang kelima itu adalah pengembangan model penilaian itu pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Selanjutnya di sini model pendidikan multikultur yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah yang pertama, memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman. Yang kedua, memiliki sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Yang ketiga, sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemokrasi, berempati terhadap sesama. Yang keempat, memiliki ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima itu memiliki keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan yang nyata di dalam masyarakat. Nah, guru sebagai pembimbing dan pelaksana kurikulum itu dituntut harus mampu yang pertama, mengintegrasikan materi multikultur ke dalam mata pelajaran atau bidang studi secara holistik. Yang kedua, guru harus mampu memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultur yang visible bagi siswa. Yang ketiga, mengembangkan model penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultur yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya,
Fokus pendidikan multikultur itu dapat diarahkan pada: pertama, pembentukan karakter; kedua, pelatihan hidup bersama; tiga, pembentukan jiwa; yang keempat, pelatihan keterampilan sosial; dan yang kelima, pengembangan jiwa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.